Selamat berjumpa kembali anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan pelajari bab yang ke-9, yaitu statistika. Dengan kegiatan 91, menganalisis data. Disusun oleh sumber bahan, kompetensi dasar. 38, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data, untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.8, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data, untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak dan mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Menganalisis data berdasarkan distribusi data, sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi melalui tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. 2. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data melalui tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Misalnya untuk pengumpulan data tentang minat siswa, kemudian pemilihan bakat minat, ukuran sepatu atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk. Dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram, sehingga mempermudah menganalisisnya. Pada materi ini, kalian akan pelajari cara menganalisis, membaca, dan prediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Ayo kita amati. Nah, pada diagram batang di bawah ini dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2.000 ton. Sebaliknya, hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, sebanyak 5.000 ton. Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006-2007, yaitu mencapai 2.500 ton. Nah, ini diperoleh dari pengurangan perolehan tahun 2007 sebanyak 5.000 ton dikurang perolehan tahun 2006, yaitu 2.500 ton. Nah, dari diagram ini ya, banyak pertanyaan lain yang bisa kita jawab ya dengan melihat tabel. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita membaca grafik? Coba perhatikan diagram garis berikut yang diperoleh dari atau yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur berikut. Pada tahun 2001 ya, 2001 jumlah kelahiran 7 bayi, pada tahun 2002 10 bayi. Jadi kita bisa membaca dari diagram garis ini. Kemudian kita rangkumkan. Kemudian kita tarik ya garis ini, dan ini 2003 ini. Nah, jadi kelahiran bayi ada 13. Ya, kita tarik garis lurus nih. Kemudian 2004 ada 17, 2005 ada 20, 2006 ada 22, 2007 ada 24, 2008 ada 25. Nah, kita bisa membuat pertanyaan ini ya. Dari grafik, dari diagram ini kita bisa membuat pertanyaan, kemudian kita jawab sendiri. Jawabannya kita cari, kita hitung sendiri dari diagram ini. Sekarang kita lihat ya. Tadi sudah Ibu coret-coret ya. Diagram di atas tadi menunjukkan bahwa
Nah, pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran bayi ya. Pada tahun 2002 sebanyak 10 kelahiran bayi dan seterusnya. Temukan juga keterangan lain yang dapat kalian peroleh dari diagram di atas. Contohnya ya, pertanyaan-pertanyaan bisa kita ajukan sendiri, kemudian kita jawab sendiri. Tentukan kelahiran pada tahun 2003, 2004 dan seterusnya. Nah, bisa juga pertanyaan kita, berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Ya, berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Misalnya lagi, apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Atau bisa juga, pada tahun 2008 terdapat kelahiran 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007? Nah, ya, jadi beberapa pertanyaan bisa kita ajukan sendiri dan kita jawab sendiri. Misalnya, pada tahun 2003 berapa kelahiran? Oh iya, kita cek lagi di diagram di sini. 2003, 2001, 2, 3 ya. Ada berapa kelahiran? Ada 10. Kemudian 2004, 1, 2, 3, 4, ada 17. 2005 ada 20 ya, dan seterusnya. Nah, berapakah jumlah kelahiran paling banyak? Jumlah kelahiran paling banyak ada di tahun 2008, yaitu sebanyak 25 orang, 25 bayi ya. Nah, coba kita lihat ya, apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Nah, kita tidak bisa menjawab langsung ya. Kita melihat dulu jumlah kelahiran atau selisih kelahiran di sini. Pada tahun 2001, 2002, 2003 ini jumlah kelahiran ada 3 ya, 3 bayi aja yang lahir setiap pada untuk selisihnya ya. Tahun 2001 ada 7, 2010 ada 2002 ada 10. Nah, berarti kenaikannya dari tahun 2001 itu ada 3. Tapi bayinya memang lahir 10 orang ya, 10 bayi. Kemudian kita lihat lagi dari 2002-2003 ini ada berapa ini? Ada 3 juga. Kemudian dari tahun 2000 ini sampai 2004 ada 4. Kemudian pada tahun 2005 di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 2, kemudian ada 1 di tahun 2007-2008. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan? Dilihat dari selisih kenaikan bayi rata-rata ya, ini 3, 3, 3, kemudian ada 4 itu sekali aja di tahun 2004-2005. 1, 2, 3. 2004-2005 ada 4 bayi yang lahir. Mungkin kembar ya. Kemudian pertemuan berikutnya 3, kemudian mundur, turun 2, 2, 1. Nah, jadi artinya bahwa kalau dihubungkan dengan program keluarga berencana, maka program keluarga berencana di desa ini dianggap cukup sukses ya. Kemudian kalau dilihat dari pertambahan penduduk, semakin tahun semakin berkurang ya bayi yang lahir. Berarti sukses untuk program keluarga berencana tersebut. Sekarang kita lihat pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran bayi. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007. Jadi kalau dibandingkan ini, iya, jawabannya kelahirannya adalah 25 ya. Sementara di tahun 2007 ada 24 ya, 24 bayi.
Kemudian pada tahun 2008 ada 25 bayi. Jadi pertambahannya ada satu saja ya, satu saja dibandingkan tahun 2007. Jadi ini bisa dianggap ya bertambah 25 orang. Nah, kita lihat lagi. Yang berikut adalah data yang ditampilkan atau disajikan dalam bentuk tabel. Tabel ini adalah tabel hasil produksi padi tiap tahun di Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Bisa kalian lihat ya, ini sudah Ibu coret-coret ya. 2001 ini hasilnya 250, 2002 285, 2003 310, 2004 310, 2005 380, 2006 225. Ini apa artinya? 2007 290, 2008 420. Nah, jadi kalau kita lihat semakin tahun semakin naik ya, walaupun tidak signifikan. Selisih antara tahun 2001 dan 2002 ada 35 ton. Tahun 2003 2002 2003 30, 30 lagi 2003 4 30, 2004 35 40. Kemudian dari 2005 ke 2006 115, 2006 ke 2007 ini min ya, yang 2005 2006 itu turun. Jadi kurangnya 145 banyak sekali. Kemudian kita lihat kenaikan setelah 2006 ada kenaikan 65 kemudian 30. Kemudian apa yang bisa kita buat kesimpulannya ya dari tabel itu? Kalau kita lihat dari tahun 2001 sampai 2005 bahwa produksi padi setiap tahun semakin meningkat. Nah, kecuali pada tahun 2006 ya, min. Kemudian naik lagi dari 2007 ke 2008. Itu kesimpulan kita ya, mengalami kenaikan lagi. Nah, pada tahun berapakah produksi padi tertinggi? Pada tahun 2008. Perkirakan produksi padi tahun 2010. Nah, ini ya. Kita tidak bisa, ini maksudnya tadi ya, seperti pada tujuan pembelajaran tadi, kita harus bisa membaca, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan memprediksi. Nah, kita tidak tahu nih 2010-nya bagaimana. Sementara 2009 aja tidak ada tertulis di tabel di sini. Bagaimana kita memprediksinya? Cara memprediksinya adalah kita melihat hasil produksi dari setiap tahun. Dari tahun 2001 ke 2002, hasil produksi padi 35 ton. Kemudian kita lihat lagi selisihnya 30 ton. Selisihnya lagi 2003-2004, 310 kurang 340 kurang 310, 30 ton. Demikian seterusnya ya, dikurangi. Nah, untuk yang penurunan ini kita abaikan dulu. Jadi dari tahun 2001 sampai 2008 ini lebih dominan naik ya, lebih dominan naik. Berarti prediksi kita untuk tahun 2009 dan 2010 prediksi akan mengalami peningkatan. Nah, bagaimana kita mencari prediksi berapa ton kenaikannya? Kita melihat selisih kenaikan di sini. 35, 30, 30, 40, 65, 30. Nah, prediksi kita bisa jadi ya 2009 ini akan mengalami kenaikan sebesar 35 ton. Ya, ini 35, 30, 30, 40. Jadi kita ambil rata-ratanya saya 35 ton. Berarti 420 tambah 35 ton menjadi 455 ton. Nah, seandainya di sini pada tahun 2010 kita anggap kenaikannya adalah 35 juga, 35 ton, berarti kenaikannya atau produksinya akan mencapai 490 ton. Ya. Nah, bisa jadi bahwa kenaikan ini besar sekali ya, 65 atau 40. Nah, jadi kira-kira atau berkisar 490
sampai 500 ya. Jadi bisa juga 480 ya. Jadi tidak lebih banyak lagi menurut Ibu ya. Jadi ambil yang dekat-dekat saja dengan hasil perolehan yang tertera dari tahun-tahun sebelumnya. Atau dilihat dari kecenderungan ya, kenaikan di tahun sebelumnya. Nah, sekarang menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi padi menurun secara drastis? Nah, bisa jadi ya ada karena hama, penyakit, bisa juga karena cuaca, musim kemarau-nya terlalu panjang atau musim hujannya belum terlalu banyak air, atau bisa karena longsor atau karena bencana alam sehingga menurun. Nah, sekarang bisa kalian buat pertanyaan lain dari tabel ini. Silahkan ya, kemudian dijawab sendiri. Nah, ini tadi jawaban yang kita bahas. Pertanyaannya silahkan ya, kalian jawab sendiri ya. Dilihat dari kecenderungan kenaikan produksi tahun sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo berlatih. Gambar berikut adalah diagram lingkaran data flash disk. Menunjukkan file ya, flash disk itu, lingkaran itu menunjukkan file yang terdapat dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB, setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data, buku ajar, matematika, dan data lainnya. Jika Reta ingin menambahkan file dalam buku ajar baru yang berkapasitas 710 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data, buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Ya, kita lihat ya. Ini diagram lingkaran yang terbagi atas juring-juring. Nah, juring-juring ini dihitung berdasarkan kapasitasnya ya. 10% untuk sudah masuk file buku bahan ajar, 40% ya. Foto sudah 20%, musik 20%, lainnya 10%, kosong 10%. Jadi tersisa yang ini ya, untuk Reta memasukkan bahan ajar di flash disk-nya sebesar 750 MB. Apakah cukup 10% ini untuk 750 MB? Kita hitung. Nah, kapasitas flash disk tadi 4000 MB. Kemudian kapasitas flash disk yang tersedia atau kosong untuk file buku bahan ajar yang baru, yaitu hanya ada 400 MB. Sementara file buku bahan ajar yang baru 700 MB. Apakah cukup? Tidak, ya. Tidak cukup. Jadi kurangnya adalah 350 MB. Nah, apabila file musik yang dikurangi, berapa persenkah harus dikurangi supaya file buku ini bisa masuk? Kita hitung ya, file musik tadi sebesar 20%. 20% banyaknya MB-nya adalah 800 ya, 800 MB. 20 per 100 kali 4000. Ini kapasitas file flash disk-nya, hasilnya 800 MB. Jadi berapa persen file musik dikurangi supaya file buku 300 MB ini bisa masuk apabila ditambahkan dengan yang kosong tadi. Jadi bisa dihitung 350 per 800 kali 100%. Maka file musik harus dikurangi 43,75%. Bagaimana anak-anak?
Kita lanjutkan. Ayo kita menalar. Grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam ya pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota M. Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Nah. Bisa dilihat ini diagram garis juga ya. Sebuah mobil yang berangkat dari kota A ke kota G. Bukan dari M ke N ya. Dari kota A ke kota G. Jadi kalau kita lihat banyaknya bahan bakar dari kota A ke kota B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C ke bawah itu ya, kemudian melonjak lagi ke atas, berarti bahan bakarnya itu bertambah nih. Ya, coba kita lihat. Nah, pertanyaannya bisa ya kita buat dari titik A ke B berapa liter, dari titik C ke D berapa liter, dari D ke E berapa, dan seterusnya. Banyak pertanyaan kita yang bisa kita ajukan dan bisa kita jawab sendiri berdasarkan diagram garis tersebut. Nah, berapa lama perjalanan dari kota itu ya, dari A ke B, ke G, sampai ke G. Nah, ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab berdasarkan diagram garis tersebut. Coba kita lihat. Nah, bisa kalian hitung sendiri ya, sambil nanti diputar ulang, di-stopkan video ini, balik ke sebelumnya. Nah, waktu yang diperlukan dari titik B ke C 0 liter. Kira-kira mobil diderek tadi ya, tidak bergerak, lurus saja. Bergerak tempatnya, tapi bensinnya atau bahan bakarnya tidak keluar, jadi dalam posisi garis lurus. Nah, dari titik B ke C tidak berpindah tadi ya. Nah, di titik D terjadi pengisian bahan bakar. Makanya tinggi, banyak sekali tadi ke posisi tegak lurus. Jadi pada posisi itu pengendara mengisi bensin. Nah, coba lihat ya. Posisinya ini dari A ke B, ukurnya aja 40 kurang 20. 20 liter. Dari C ke D. Dari C ke D, 20 kurang 10. Dari D ke E. Dari D ke E, 60 kurang 50 ini ya, ini 50. Kemudian dari F ke G. F ke G, semakin habis nih bensinnya, apa berkurang. Penggunaan bensin 40 kurang 30, 90. Dari F ke G, 40 kurang 1, 2, 3. 10 ya, di sini 30 liter, penggunaannya 30 liter. Nah, jumlah bahan bakar yang diperlukan 80 liter. Jadi ditambah ini tadi 40 tambah penggunaan 20. Kemudian di sini dia nambah lagi nih. Mengisi pada posisi naik, menambah. Berapa lama waktu yang diperlukan? Kurangnya aja 12 kurang 8 jam. Dari sini hitung aja 8. Kemudian dari titik B ke C, ini pada posisi B ke C, mobilnya bergerak, tapi bensinnya atau bahan bakarnya tidak keluar, gitu ya, kalau garis lurus. Jadi artinya bahwa ya ini dia mobil diderek.
Kemudian dari B ke C, ini berpindah dia nih, posisinya berpindah. Posisi berpindah tapi bahan bakarnya tidak keluar ya. Di titik D terjadi pengisian ya karena penuh nih. Tinggi lagi, kemudian dipakai lagi. Semakin habis atau semakin berkurang sampai ke titik G. Nah, demikian ya penjelasan Ibu mengenai menganalisis data. Semoga kalian bisa menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kalian melihat data seperti ini dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dalam bentuk tabel, atau diagram lingkaran, hendaknya kalian bisa menghitung, bisa mengambil kesimpulan, menganalisis, kemudian bisa memprediksi. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa dicek Ibu ya, secara pribadi. Nah, demikian ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.